Kap 1. Terus Pro-nya umur pasiennya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Resepnya besok kalian diminta untuk buat kapsul. Oh, sudah pernah Bu buat kapsul? Sudah kan? Nah, sekarang kita mengulang kembali membuat kapsul, tapi ada satu tambahan yang kita pelajari, yaitu adanya penandaan pada resepnya, yaitu DID. DID itu apa? Itu buatlah in dalam di medium setengahnya, jadi buatlah dalam jumlah setengahnya. Itu kalau berada di resep dokternya, ya. Nanti karena di sini kan buatlah dari setengahnya. Setengah yang mana Bu? Setengah jumlahnya atau jumlah yang ada di sini berapa yang diminta untuk diserahkan? 12. Jadi kalau ada permintaan buatlah setengahnya, berarti yang diserahkan pasien hanya 6. Ya, yang diserahkan pasien hanya 6 saja. Lah 6-nya kapan Bu? 6-nya nanti kalau sudah habis diminum, dibeli lagi berikutnya. Apa enggak langsung aja toh Bu? Nah, kalau pasiennya baru punya uang setengah, harganya ini 30.000, uangnya sisa tadi periksa dan lain-lain tinggal 15.000. Ya udah, saya punya uangnya 15.000. Oh, kalau 15.000 cuma dapat 6. Dan terus 6-nya lagi gimana? Perlukah saya membeli lagi? Di resep ini dokter itu menuliskan kapsulnya 12, tapi ternyata pasiennya itu hanya punya uang untuk separuhnya toh. Jadi kalau misalnya nanti di apotek ada yang bilang, aduh uang saya kurang, boleh nggak saya beli sebagian dulu? Ya silahkan disampaikan, oh ya silahkan Bu, Pak, kalau mau membeli sebagian berarti nanti saya akan memberikan salinan resepnya supaya Bapak atau Ibu bisa membeli lagi keesokan harinya kalau obat yang dibeli hari ini sudah habis. Ya, salinan resep atau kopi resep. Nah, ini hari ini atau pada praktikum ini kapsul kan sudah pernah buat. Yang belum kan ini, meskipun di LK sudah pernah nulis, tapi kan belum pernah diaplikasikan saat praktek. Nah, ini adalah kompetensi tambahan atau kompetensi selanjutnya, kalian praktek sambil menulis salinan resep. Ya, meskipun LK kemarin itu sudah ada, tapi kan aplikasinya saat membuat resep sambil menyerahkan salinan resep belum. Nah, besok minggu depan latihan ini. Ya. Jadi resepnya nanti hanya diminta separuh atau setengahnya. Setengah itu dari yang mana? Ya dari jumlah kapsul awal 12, berarti setengahnya harus diserahkan 6. Nah terus obatnya Bu, di situ tertulisnya chloramphenicol 3 gram untuk dibuat menjadi 12, ya kan? Kalau pasiennya hanya punya uang untuk beli 6, berarti chloramphenicol-nya berapa? Tetap 3,
atau separuhnya? Separuhnya. Berarti 1,5. Kok bisa Bu? Kok enggak 3? Kok enggak 3? Kan dibuat dalam itu mah. Kenapa enggak betul 3 tapi dibagi 6? Kenapa? Karena ya diserahkan separuhnya Bu. Iya benar, yang diserahkan separuhnya. Tapi kenapa bahan obatnya itu tetap 3? Karena di resepnya ini 3 ini untuk 12, tidak ada tanda DPD. Kalau ada tanda DPD yang dikalikan separuh atau yang diambil separuh itu hanya jumlah akhir. Tapi kalau tidak ada, ya berarti dari bahan obat dan jumlah akhirnya itu dibagi 2 atau separuhnya. Jelas? Ini prinsip yang harus kalian pahami dulu. Jadi kalau di situ chloramphenicol FLA kapsul DTD nomor 12. 1 bungkus isinya 3 gram. Iya toh? Berarti kalau kamu buat 6, ya 3 gram itu kali 6. Bedanya. Resep chloramphenicol misalnya 1,5 FLA DTD nomor 12 S3DD1. Terus tertulis DID diindimedium, serahkan setengahnya. Berarti kan setengah dari 12. Nah, setengah dari 12 berarti hanya menyerahkan 6 kapsul. Tapi diingat, di resep ini itu ada DTD. DTD masing-masing dengan dosis 1 kapsul itu isinya 1,5 gram. Jadi kalau kamu mau buat 6, berarti 1,5 kali 6. Jadi 1,5-nya ini tidak diubah, tidak dibagi separuh. Beda di sini. Kalau yang resep besok kalian kerjakan, 3 gram ini nanti dibagi jadi 12. Karena tidak ada DTD. Nah, ini kan berarti di sini nanti 0,3, 0,3, 0,3 semua. Kira-kira 0,3. Ya kan? 0,25 kalau nggak salah. Tiap bungkus isinya 0,25. Berarti kalau kamu hanya butuh 6, ya kan? 6 diserahkan ini, 6. Di dalam 6 ini ada berapa chloramphenicol-nya? Tinggal kamu jumlahkan. Gak usah bingung, berarti tinggal ini dibagi 2. Separuhnya. Kalau misal ada 4 kapsul, ya sudah, perhitungkan ini untuk 4, ini untuk 4 juga yang ditimbang. Jelas bedanya? Antara di sini tidak ada DTD 3 untuk 12. Kalau kamu cuma butuh setengah, berarti kamu ambil 6 kapsul. Ininya juga dibagi 2 untuk 6 kapsul itu berapa? Tapi kalau yang di sini ada DTD, 1 kapsul isinya yang tertera di sini. Kalau kamu diminta buat separuhnya, yang dibagi separuhnya itu hanya jumlah kapsulnya, bukan bahan obatnya. Jelas deh? Jelas hanya mantok-mantok ya. Nanti urusan nanti aja. Besok praktek evaluasi resepnya saya ubah, ada DTD dan tidak DTD. Bingung lagi. Kemarin resepnya ada DTD-nya, kenapa di sini evaluasi ada DTD-nya?
Lah kalau misalnya kamu ada pasien dari dokter terus milih, kemarin tuh dokternya ngasih tahu saya nulisnya ini oh, sekarang kok dokternya nulisnya beda lagi. Ya terserah dokternya, wong pasiennya aja namanya beda, suruh bareng-bareng sama-sama obatnya. Ya, dipahami dulu, dilihat dulu, tidak hanya diliatin saja buku petunjuknya, diliatin tok percuma dilihat tok. Coba kalian menuliskan catatan kecil oh kalau ada DTD, yang saya bagi, yang saya perhitungkan hanya jumlah kapsulnya, jumlah puyernya, tapi bahan obat tidak berpengaruh karena DTD. Tapi kalau tidak ada DTD, dari atas sampai bawah kamu bagi dua. Dari atas itu mana? Dari obat sampai dengan jumlah akhir atau sediaan yang akan diserahkan itu dibagi 2,5 kali. Ketemunya chloraphenicol 1,5, jumlahnya kapsul hanya 6. Kalau misal di sini angkanya saya letak saja nanti bingung. Kalau di sini ada DTD, chloraphenicol 3, DTD 12, diminta separuhnya. Yang dikalikan setengah itu hanya ini, hanya jumlah kapsulnya yang mau diserahkan karena diminta setengah. Tapi bahan obatnya dikalikan 6. Kenapa bisa kali 6? Kan mau dibuat 6 kapsul. Bedanya ini dan di sini. Kalau di sini tidak ada DTD, dari atas sampai sini kali setengah. Berarti bahan obatnya ya separuhnya. Jumlah nanti yang diserahkan juga separuhnya atau setengahnya. Itu kalau tidak ada DTD. Kalau ada DTD hanya jumlah sediaannya saja yang dibagi 2 atau setengahnya. Bahan obatnya ya kamu kalikan mau buat berapa. Ingat DTD, data dosis, buatlah sesuai dengan dosisnya. Jadi bukan langsung kali setengah semua. Kapsul. Pastikan kalau misalnya bingung, di sini buat 12 kapsul sesuai resep. Ada 3 gram bahan obat, tidak ada DTD berarti 3 gram itu untuk 12. Tulis coret-coretlah di sini 0,25, 0,25, 0,25 sampai ada 12. Karena DID buat separohnya, berarti kan kamu hanya menyerahkan 6 kapsul. Di dalam sini ada berapa atau bahan obatnya. Kalau kamu bingung ya udah tinggal jumlahkan dari 1 sampai 6 akan ketemu 1,5. Kalau yang di sini DTD ya 3 gram berarti 1 kapsulnya isi 3. Jadi kenapa tadi saya bilang dia dibagi separuh? Kalau ada DTD itu hanya nomor row-nya saja. Berarti kamu ngambil 6 toh. Nah, terus obatnya berapa? Karena di masing-masing kapsul isinya 3, ya sudah berarti 3 kali 6. Itu bedanya, cara gampangnya memahami antara DTD dan tidak ada DTD. Jadi tidak terus DID beri separuhnya, buat setengahnya, buat separuhnya ya sudah langsung bagi 2 Bu. Saya nimbang 1,5 dan saya bagi jadi 6. Benar kalau cara untuk resep ini.
Tapi kalau resepnya di sini nggak bisa, salah besar. Kamu sudah mengurangi dosis. Kalau sudah ini, Bu, meskipun kamu buat rapi, job sheetmu sesuai dengan yang kamu kerjakan, kamu selesai pertama kali, salinan resep sudah dibuat, rapi lah pokoknya, kapsulnya bagus, tetap aja nilainya 0. Kenapa saya bilang 0? Karena perhitungan bahanmu salah. Jelas? Ya, DDD tanpa DDD, Januar nyantuk, gak nyatet, sesuk salah meneh boleh. Januar ya. Coba dipahami masing-masing dengan model atau cara kalian mencatat sendiri-sendiri. Tidak harus sama seperti punya saya. Kalau kamu pahamnya, Bu, saya pakai tulisan seperti ini, nggak apa-apa, asal buku sama dengan yang saya tuliskan. Kan beda orang beda untuk menuliskan yang di sini. Jadi saya hanya mencontohkan 2 kasus berbeda dengan penanganan yang berbeda, tapi permintaannya sama. Hanya dibuat 6 kapsul. Oke, jelas? Ya. Untuk besok cara pembuatannya masih tetap sama, kapsul urutannya. Berarti besok tinggal menimbang berapa? Berapa gram kloramfenikolnya? 3 apa 1,5? Bu, kalau saya misalnya menimbang 3 terus saya bagi 2, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Besok kalau saya praktek, saya nimbang langsung 3 gitu loh, Bu. Nanti terus habis itu saya bagi 2. Kan sama-sama 1,5, boleh tidak? Tidak boleh, ya. Jadi yang berapa kalian butuhkan itu yang ditimbang. Jangan terus, loh Bu, kan nanti berikutnya pasien itu akan beli lagi, sisanya yang belum dibeli. Ya kalau belinya di apotekmu, kalau beli di apotek yang lain, mau kamu pakai apa kloramfenikolnya? Jadi besok yang ditimbang adalah kloramfenikol sejumlah 1,5 gram atau 1,5. Berarti di kolom perhitungan bahanmu yang ditulis adalah kloramfenikol 3 gram dikalikan 1/2 dengan kapsul jumlah 12 dikalikan 1/2 di kolomnya. Berarti nama obatnya kloramfenikol jumlah 3 kali setengah. Setengah itu apa? DID, deindimedio. Terus kapsulnya di bawahnya, di baris bawahnya, kapsul nomor 12 dikalikan setengah. Jadi kamu hanya membuat atau menyiapkan 6 kapsul di kolom perhitungan bahan obat. Oke. Bu, apakah perlu nanti ada penambahan SL atau laktosa? Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan atau memperhitungkan ada penambahan laktosa atau SL, berarti masih ingat kemarin yang terakhir ada kolom perhitungan massa kapsul. Perhitungan massa kapsulnya pakai kapsul ukuran nomor 1. Nomor berapa besok pakainya? Nomor 2. Massa kapsul nomor 2. Kemarin kapsul nomor 2 kapasitasnya berapa? Massa kapsul berapa ratus? 200
kapsulnya saya mau buat berapa kapsul besok? 6. 6 apa 12? 6. 6 kali 250 miligram, ya kan? Berapa? 1.500 miligram. Chloramphenicol saya chloramphenicoliumnya 1.500 miligram. Berarti apakah ada sisa tempatnya? Tidak ada. Berarti di sini SL atau Laktosa. laktosanya tidak perlu ditambah. Kalau saya pakai cangkang kapsulnya nomor 1 Bu, nomor 1 ternyata ya masih ada, nomor 2 tuh habis. Misal, berarti ini kamu hitung masa kapsul untuk nomor 1. Masa kapsul untuk nomor 1 kapasitasnya 1 kapsul itu 300 miligram. Nah, berarti 6 kali 300. 1.800. 1.800. Tempatnya itu muat 1.800. Lah obat saya 1.500. Masih ada sisa toh? 300. Ada tempat yang masih kosong Bu, 300 miligram. Berarti nanti 300 ini kamu nimbang laktosa. Itu maksudnya atau caranya untuk menghitung massa kapsul. Kemarin kan menghitung massa biar, ya kan? Massa biarnya berapa? Dikurangi bahan obatnya semua. Bahan obatnya kemarin kebetulan bentuknya tablet, ya kan? Nah sekarang beda buat massa buat sediaan kapsul. Berarti saya harus memperhitungkan cangkang kapsulnya itu muat berapa gram, muat berapa miligram. Kalau tadi saya pakai cangkang kapsul nomor 2, satu kapsulnya muat 250 miligram. Saya hitung dulu. Oh tempatnya muat kok obatnya Bu, berarti pas. Tidak perlu saya tambahkan SL. Nah kalau misal nomor 2 habis, saya pakai nomor 1 Bu, karena nggak mungkin kalau nomor 3 kan berarti lebih kecil. Tapi nanti nggak muat, saya pakai nomor 1. Nomor 1 ternyata isinya 300 miligram satu kapsulnya. Ya sudah kita perhitungkan. Masih ada yang kosong 300 miligram untuk digantikan dengan laktosa atau SL. Silakan ditulis dulu. Kalau pakai nomor 2 hitungannya gini, nomor 1 hitungannya gini. Tidak cuma dipelototin toh di sini. Atau mungkin sekarang hafal, sekarang mudeng. Besok sudah ganti hari, sudah ganti libur, ada tanggal merah juga, bisa jadi lupa. Jadi besok perhitungkan massa kapsul, ada kolom perhitungan massa kapsul. Terus dosis chloramphenicol. Silahkan hitung dosis pemakaian menurut ISO dan dosis lazim menurut FI edisi 3. Jadi ada 2 yang kalian harus hitung di LK. Dosis pemakaian dan dosis lazim.
DP-nya pakai yang ada di ISO dengan keterangan sehari 50 mg per kilogram berat badan terbagi 3 sampai 4 kali. Untuk yang DL-nya 250 mg sampai 500 mg untuk yang 1 kali. Yang 1 harinya 1 gram sampai 2 gram. Jadi nanti di LK-nya berarti ada rencana untuk perhitungan DP dan DL. Rancangannya, kerangkanya D1 kali, D1 hari, DP 1 kali, DP 1 hari sudah kalian tulis dulu kerangkanya di LK. Nanti tinggal ditambahkan pada saat praktek diminta menghitung DL atau DP. Kalau DP berarti perlu ditanyakan berat badan pasien. Berat badan pasiennya kapan diketahuinya? Saat praktikum. Jadi kalau yang tidak membuat kerangkanya, ya nanti kalian akan mengalami kesulitan sendiri. Jadi tidak ada yang tahu-tahu nyontoh buatnya baru dibuat sekarang terus praktek. Ya nyontoh boleh, tapi prakteknya nanti yang bingung mana yang mau dibuat DP atau DL. Jadi nanti satu anak buat 2 kerangka itu langsung. Kalau DL sudah bisa kan hitung langsung karena tidak ada keterangan untuk berat badan pasiennya. Kalau DP dia belum bisa dihitung DP-nya karena ada berat badan pasien. Karena di sini sehari itu 50 mg per kilogram berat badan dibagi atau terbagi menjadi 3 sampai 4 kali dosis. Sudah pernah kan hitungnya DP dengan berat badan pasien? Belum Bu, belum pernah. Obat kloramfenikol kan belum pernah. Memang obat kloramfenikol kan baru sekarang. Tapi kan ada dengan dosisnya. Pada saat menghitung amoksan, amoksisilin itu pernah ada dengan berat badan pasien dengan keterangan terbagi menjadi 3 kali dosis. Itu ada. Bagi yang mencatat nanti silahkan dilihat. Bagi yang tidak mencatat ya diterima saja. Ini saya ngomong apa, Desi ngomong apa, tidak jelas. Ya nggak jelas itu kalian yang nggak mendengarkan dan tidak melengkapi catatan. Kalau ada yang belum pernah Bu DP-nya sehari sekian belum pernah. Ya memang belum pernah kalau dengan bahan obat kloramfenikol. Kalau dengan bahan obat yang lain sudah pernah berulang kali. Hitungnya juga berulang kali. Makanya kenapa kemarin saya pernah mengumpulkan mana catatan kalian, hitungan dosis mana. Ada yang cuma lembaran putih bersih, tidak ada catatannya. Ini tidak apa-apa. Siapa tahu itu pakai tinta yang transparan, jadi sudah ditulis tapi saya nggak lihat. Nanti pakai kode rahasia harus dibasahi dulu atau harus dibakar dulu baru kelihatan warna tintanya. Siapa tahu telah ditemukan tinta transparan. Jelas ya. Jadi sama ini DP-nya. Silakan ditulis, nanti disiapkan kerangkanya untuk dituliskan di LK. Berat badannya berapa Bu? Nanti baru tanya saat praktek. Jadi lihat
setiap anak berat badannya bisa jadi berbeda. Oke, udah. Terus cara pembuatan atau langkah kerjanya masih sama, yaitu kita cek dulu apakah ada bahan obat tambahannya atau tidak. Kalau ada berarti kita timbang laktosa dulu, kita pakai laktosa, kita haluskan di lumpang yang baru. Tapi kalau tidak ada laktosa berarti langsung menggunakan bahan obatnya, timbang bahan obatnya sesuai dengan perhitungan. Terus kita tetap haluskan. Bu, wong cuman satu kok harus dihaluskan, Bu? Tetap harus dihaluskan, ya. Jadi tetap dihaluskan untuk bahan obat chloramphenicol. Nah, setelah itu baru dibagi menjadi berapa bagian? Berapa bagian? 3 atau 6 atau 12? Hah? 6 kertas atau 6 bagian untuk kapsulnya. Ini perlu apa enggak? Kalau tidak perlu ya sudah, saya kasih contoh. Proses membaginya masih sama. Jadi saya tahu kalian sudah pernah buat kapsul, tapi kalian berapa minggu tidak praktikum. Ya, besok bisa jadi ini baginya sudah bingung kertasnya itu loh, horizontal apa vertikal ya. Besok pasti ada yang vertikal. Nanti yang horizontal beda lagi orangnya. Jadi baginya 6 ke sini boleh enggak, Bu? Boleh saja, tapi terlalu panjang, lebih enak 3. Terus baginya mulai dari mana? Nomor 1 paling atas. Terus sampai 3 ke 4, bukan langsung di bawahnya. Nah, kalau sudah ke 6-nya coba dilihat di dalamnya masih ada atau tidak, tanpa harus menggeser ini miring, tapi cukup dilihat ini posisinya lurus. Nah, baru ditambahkan untuk yang sekiranya belum penuh atau belum sama. Nah, saya lupa di kelas ini atau kelas yang lain, kalau mau menyamakan itu tidak perlu dipenyet atau dipencet bleber itu nggak usah, tapi justru dirapikan gunungannya supaya kita ngeceknya gampang, bukan dipenyet. Oh segini, lah kan beda. Jadi dirapikan ke arah 1 titik supaya kita ngamatinya juga sama. Misal di sini, Bu, ini terlalu banyak, silakan ditaruh di bagian yang masih sedikit. Tidak harus menggunakan pengorat, pakai kertas saja boleh. Ya. Ingat loh ya, tidak dipenyet bagian gunungannya. Justru dibuat gunungannya lebih rapi. Kalau sudah, tinggal disiapkan mengambil cangkang kapsul 6. Besok bawa sendok, bawa cawan,